Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah wa illa billah. Allahumma sholli wa sallim. Ya, bertemu lagi ya pada hari ini ya. Nggak terasa kita dipisahkan oleh waktu dan keadaan yang saat corona ini ya membuat kita semuanya jadi online ya melakukan perkuliahan secara online ya. Saya juga lama juga nggak ke kampus Nadatul Ulama ya. Karena di sana juga tutup ya kampusnya ya. Ada akademik aja sih ya masuk, tapi untuk perkuliahan tidak ada perkuliahan sementara katanya. Jadi semua dosen mengajarnya secara daring ya. Oke, ketemu lagi kita di mata kuliah manajemen sumber daya manusia ya. Kenapa sih orang akuntansi belajar manajemen sumber daya manusia? Ya, orang akuntansi ya belajar ilmu akuntansi kan gitu ya. Ternyata ilmu manajemen sumber daya manusia itu juga harus dipelajari oleh orang akuntansi, karena kalian nanti akan menjadi para manajer, para pemimpin, baik di instansi pemerintah, instansi swasta, atau di usaha Anda ya. Nah, yang paling sulit itu adalah bagaimana memanage orang-orang atau memanage manusia ya. Kalau memanage benda-benda itu nggak ada yang protes, nggak ada yang komplain, ya kan? Kalau memanage manusia ini banyak kebutuhan dan keinginannya, ya kan? Ya, kalau butuh itu gaji, tapi kalau sudah inginnya naik terus gajinya, inginnya banyak, itu kan ya. Nah, kalau butuhnya cuman kalau kerja digaji aja. Tapi kalau sudah bicara keinginan, maka dia akan bicara seberapa banyak yang dia terima. Ya. Nah, kalau seberapa banyak yang dia terima itu tentunya pasti ada kurangnya. Ya, manusia itu banyak kekurangannya. Ya. Kalau mau memenuhi kebutuhannya juga. Oke, kita lanjut. Kita langsung buka aja slide-nya, nggak lama kita kuliahnya. Oke, nanti mungkin saya akan juga bagi tugas untuk membuat presentasi sehingga kita sama-sama belajar ya, nanti ada penyampaian materi-materi sehingga kita tinggal membahasnya saja untuk memperdalam ya. Oke, kita masuk di konsep dan tantangan manajemen sumber daya manusia. Oke. Apa sih sumber daya manusia? Ya, sumber daya manusia itu adalah merupakan individu produktif yang bekerja sebagai penggerak ya, penggerak satu organisasi ya, baik itu dalam institusi maupun dalam perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset ya, sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya ya. Jadi sumber daya manusia ya. Kalau MSDM maka nanti itu terkait dengan bagaimana memanage ya, memanage. Nah, sedangkan manajemen adalah seni ya, seni untuk menyelesaikan pekerjaan ya, mulai dari orang lain dan untuk mencapai tujuan organisasi ya, melalui pengaturan-pengaturan yang lain untuk melaksanakan berbagai macam pekerjaan yang diperlukan atau tidak, juga untuk melakukan pekerjaan itu sendiri. Ya, ini menurut ahli, untuk pendapatnya tulisannya dari pendapatnya Mary. Ya.
Nah, segala kegiatan yang berkaitan dengan pengakuan dan pada pentingnya tenaga kerja yang di dalam suatu organisasi, di mana sumber daya manusia itu merupakan satu hal yang sangat vital ya, karena bagaimana menggerakkan organisasi perusahaan kalau tidak ada manusianya. Ya. Nah, memanfaatkan ya dan juga menjamin bahwa sumber daya manusia itu dapat dimanfaatkan secara efektif, ya, adil demi kemaslahatan atau kemakmuran baik pemilik perusahaan, ya, pemilik perusahaan, karyawan, dan juga masyarakat di sekitarnya. Ya. Kalau MSDM itu kalau orang mengartikan sebagai hal yang simpel ya, masih tidak terlepas dari fungsi manajemen, yaitu sebagai kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan juga penggunaan ya sumber daya manusia dalam mencapai tujuan individu maupun tujuan organisasi. Ya, tujuan organisasi saya di sini ya kalau bidang perusahaan ya tujuan perusahaan. Kalau tujuan perusahaan tentunya oriented profit ya. Sasarannya apa sih? Ya, sasarannya adalah untuk memaksimalkan produktivitas ya, maksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawan. Ya, secara simultan itu meningkatkan kualitas kehidupan kerja ya. Karyawan juga merupakan sumber daya manusia yang harus juga diperlakukan ya, lakukan dengan baik. Nah, kalau sudah dilakukan baik, maka kita akan mudah mencapai tujuan dalam organisasi. Ya. Nah, sebagai konsekuensinya, ya, manajemen sumber daya manusia itu yang mencakup usaha untuk mengangkat kemajuan personal, kepuasan karyawan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan ketenaga kerjaan. Ya. Jadi di dalam satu organisasi, saat kita merekrut karyawan atau merekrut kerja, tentunya kita harus mentaati ketentuan ya. Kalau kita bekerja di perusahaan yang mempekerjakan orang-orang, maka kita harus patuh pada ketentuan undang-undang ketenaga kerjaan ya, termasuk omnibus law ya. Omnibus law itu juga sudah menjadi undang-undang ya, walaupun masih diprotes sana sini, tapi itu sudah disahkan oleh DPR ya. Sebentar ya, saya semua perusahaan yang menggunakan tenaga kerja itu harus patuh dan taat terhadap aturan ketenagakerjaan. Nah, kalau dia perusahaan yang berupa PT, persero terbatas, tentunya juga harus menggaji karyawannya harus sesuai dengan UMR ya atau UMK ya, upah minimum regional atau upah minimum kota yang ada di provinsi. Berapa itu jumlahnya harus ngikut ya. Kalau tidak, maka dia melanggar ketentuan aturan ketenaga kerjaan yang ada di daerah. Itu ya. Kalau dia udah sekarang kan UMP atau UMR itu 3.200.000 sekian. Jadi pertama kerja harus menggaji segitu. Nah, tapi kalau toko-toko gimana Pak? Toko handphone, toko kelontong, ya nggak mungkin lah, omsetnya juga berapa, nggak mungkin bisa ikut aturan ketenaga kerjaan. Kenapa ya? Angkanya yang dapat untuk dibagi itu nggak cukup, ya kan? Kalau toko handphone voucher gitu ya Taha ini juga pengusaha gitu ya, harus menggaji karyawannya dengan UMR ya, nanti ya nggak cukup yang dibagi ya. Kalau toko counter handphone atau pulsa itu satu hari paling dapat 1 juta ya, 30 hari ya paling 20 juta. 20 juta 10%-nya cuma 2 juta. Kalau gaji orang 3 juta ya nggak cukup lah. Belum bayar listrik, air, dan lain-lain. Ya begitu. Ya, pendekatan yang dilakukan dalam SDM yaitu
mengelola sumber daya manusia bukan merupakan hal yang mudah, ya, karena manusia merupakan unsur yang unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, ya. Beda-beda ya, Taha sama Fajar beda ya, Susi sama mana satunya hilang, sama Muspira, itu berbeda ya. Ya, pendekatan sumber daya manusia ini menekankan pada pengelolaan pendayagunaan yang memperhatikan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia juga betul-betul diperhatikan ya. Ada, kalau orang bekerja itu ada hak cutinya 1 tahun 12 bulan itu. 1 tahun 12 hari kerja ya, itu haknya dia ya. Cuti hamil ya, untuk melahirkan ada juga ya. Izin sakit ya, itu juga ada ketentuannya. Kemudian yang kedua adalah pendekatan manajerial ya. Ini menekankan pada tanggung jawab untuk penyediaan untuk menyediakan dan melayani kebutuhan ya sebenarnya kira tiap departemen ya. Nah, pendekatan manajerial ini biasanya membuat satu sistem ya. Harus ada sistemnya. Kalau perekrutan itu biasanya dilakukan oleh HRD, Human Resources Development ya. Itu yang menangani perekrutan mulai dari wawancara sampai nanti dia training atau pelatihan itu dilakukan oleh HRD ya. Kemudian pendekatan sistem ya, menekankan bahwa tanggung jawab sebagai subsistem ya dalam organisasi. Jadi kalau ada direktur atas, ada manajer-manajer bawah, di bawah manajer itu ada bagian-bagian, mau supervisor atau kepala bagian. Jadi ada sistem dari atas tingkatan. Nah, dalam sistem tersebut ada satu tanggung jawab, tugas dan tanggung jawabnya ya. Ya kalau dia staf ya tugas dan tanggung jawab sebagai staf. Ya kalau dia kepala bidang atau kepala bagian sebagai kepala bidang atau kepala bagian. Jadi di dalam tugas itu pasti ada tanggung jawabnya. Ya. Kemudian pendekatan proaktif. Ya, pendekatan proaktif ini menekankan pada kontribusi setiap manajer atau orang ya dalam pemecahan masalah. Ya. Jadi kita kalau bekerja di satu tempat atau satu daerah itu harus menjadi solusi ya, harus menjadi solusi bagi perusahaan atau bagi organisasi tersebut, bukan menambah masalah ya. Minta gaji tinggi tapi malas, itu namanya masalah ya kan. Minta gaji tinggi tapi produktivitasnya tidak pernah tercapai ya, suruh mencapai target penjualan tapi tidak tercapai target penjualannya juga bukan menimbulkan kontribusi positif, malah menimbulkan kontribusi negatif. Nah, ini sangat merugikan di organisasi perusahaan ya. Nah, untuk manage ini tentunya perlu ilmu, yaitu manajemen sumber daya manusia ya. Tidak mudah sekali lagi memanage orang-orang ya, karena orang-orang ini adalah makhluk hidup yang punya rasa, punya kebutuhan dan punya keinginan ya. Kebutuhan dipenuhi apakah sudah cukup? Belum tentu, karena keinginannya banyak ya. Saya katakan tadi kalau karyawan itu keinginannya banyak. Contoh 1 tahun kalau bisa naik gaji 12 kali kan gitu. Namanya ingin. Padahal dia sudah dapat kebutuhan, yaitu dapat gaji. Kalau inginnya maunya naik terus gajinya. Kalau bisa dapat hal-hal yang mereka inginkan ya. Jadi tidak ada cukupnya. Nah, ini untuk yang eksternal, tadi kan internal, di bagaimana di dalam. Kalau perubahan eksternalnya, ini di dalam satu bisnis, dalam satu perusahaan itu eksternal itu juga sangat menentukan perusahaan itu maju atau tidaknya. Ya. Nah, jadi orang-orang yang kita percaya di dalam perusahaan itulah yang harus mampu, ya, mampu bagaimana mereka mengikuti bisnis yang sangat cepat saat ini ya, apalagi dengan sistem IT ya, IT teknologi dan informasi ya, informasi dan teknologi yang begitu cepat ya. Sekarang semua dikirim via WA, via email, via chat ya kan. Nggak perlu lagi pakai fax atau ngirim surat ya, udah ketinggalan zaman, jadi cepat sekali ya.
ya kebutuhan hari ini butuh barang di Jakarta ya 2 hari aja nyampe karena cukup di WA aja kan gitu. Kemudian pembayaran juga nggak perlu ke ATM ya, cukup dengan m-banking ya. Ya, jadi pergerakan kecepatan inilah yang membuat perusahaan itu harus bergerak cepat juga. Ya di dalam perusahaan itu ada manusia-manusianya, ada orang-orangnya. Ya orang-orang itu harus begitu melihat perubahan di luar sana cepat, harus cepat beradaptasi untuk menyesuaikan. Kemudian keragaman tenaga kerja. Nah ini manusia ini kan aneh-aneh gitu ya. Ya manusia ini beda sekolah, beda daerah, ya, beda pengetahuan, beda pengalaman, beda sifat. Nah ini juga menimbulkan dampak juga, ya. Ada juga yang suku ya, macam-macam lah, ya penyebab. Tapi itu bukan barometer umum ya, karena manusia ini kan cenderung bisa bisa menyesuaikan diri terhadap situasi kondisi di mana perusahaan itu memiliki sistem, ya. Kalau tidak memiliki sistem, nah ini yang bisa berbahaya. Jadi SOP, Sistem Operational Procedure, itu harus dimiliki oleh semua perusahaan. Kalau tidak memiliki itu, ya orang bekerja tanpa arah, ya, tanpa arah yang jelas. Ya. Kemudian adanya globalisasi, itu pengaruh luar yang sangat dahsyat ya, pengaruh dunia maupun pengaruh nasional ya. Di luar negeri sana begitu cepatnya perkembangan teknologi, perkembangan informasi, ya kalau tidak diikuti maka kita tertinggal ya. Jadi sekarang bisnis-bisnis konvensional itu harus segera menyesuaikan diri ke bisnis modern ya. Kalau tidak ya sulit untuk berkembang, bahkan akan tertinggal. Contoh nih yang saya bilang bisnis konvensional ya, orang menjual barang saat ini kan kalau ke pasar tradisional yang beli ya orang pasar tersebut ya. Contoh yang saya katakan kue tradisional saja ya. Ya sekarang kue tradisional yang mungkin kalian juga masih kecil dulu tahunya apam ya. Apam itu kan kok dijual di pinggir jalan yang beli yang lewat ya. Ya, tapi kalau apam itu di-upload di online ya, itu yang beli bisa orang satu Samarinda beli semua bisa jadi. Yang melihat live atau siaran langsung tersebut bisa saja mereka membeli. Nah, ini bisnis dari tradisional ke modern ya. Artinya pengaruh globalisasi ini betul-betul harus cepat direspon agar kita bisa eksis. Selanjutnya peraturan pemerintah ya, masalah regulasi ya. Regulasi di sini dalam arti pemerintah itu selalu mengeluarkan aturan-aturan baru ya tentang bagaimana cara mendistribusikan barang-barang tertentu ya, ada ketentuan syarat dan ketentuannya, kalau tidak diikuti itu jadi masalah juga ya. Jadi masalah. Jadi harus segera diikuti aturan-aturan pemerintah ya. Kemudian aturan pemerintah tentang ketenaga kerjaan, aturan pemerintah tentang pembuatan produk ya, harus memiliki izin, sertifikasi dan lain-lain. Itu juga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah yang harus diikuti. Kalau tidak nanti bisa jadi masalah sama produktivitas kita. Kemudian pengembangan pekerjaan dan peran keluarga, perkembangan pekerjaan. Jadi memang betul perkembangan setiap pekerjaan itu tidak lepas dari peran keluarga. Ya. Ya. Jadi peran keluarga ini ya tentunya sangat menentukan aktivitas di luar sana. Ya. Contoh karyawan yang belum menikah dengan yang sudah menikah, beda nggak? Ya, ya bisa beda, khususnya pada wanita, ya, karena dia harus tadinya tidak ada suami, sekarang ngurus suami, tidak ada anak menjadi ngurus anak, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi ini juga ada peran juga dari keluarga.
kemudian kekurangan tenaga kerja yang terampil. Nah ini mesti jadi masalah ya, kekurangan tenaga kerja yang terampil, apalagi dengan IT yang sangat cepat saat ini. Biasanya orang, aku gaptek banget nih, nggak bisa kayak gitu-gitu, nggak bisa program ini, nggak bisa ngupload di WA itu gimana sih, ya kan? Jadi orang saat ini yang dibutuhkan adalah keterampilan khusus, ya keterampilan khusus itu ya memiliki keterampilan yang betul-betul dibutuhkan di dalam perusahaan tersebut, ya. Kalau dia marketing, bagaimana dia bisa melakukan penjualan sebanyak-banyaknya dengan teknik kemampuan menjual yang tinggi, kan gitu. Kalau di akunting, ya bagaimana dia bisa menguasai pengetahuan tentang bagaimana akuntansi online, ya kan. Kalau akuntansi manual, upload pakai Excel, diketik-ketik, save, ya kena virus habis, gitu kan. Kalau dia mengetahui secara virtual atau secara online, ya tidak ada data yang tidak bisa disimpan, ya bisa disimpan di email, ya bisa disimpan di ini, dan komunikasi saat ini juga semua dengan komunikasi online, ya. Jadi kalau yang bilang, wah maaf saya ini jadul, saya nggak bisa pakai handphone yang canggih-canggih, walaupun handphonenya canggih tapi saya nggak bisa menggunakan aplikasinya, ya gitu. Itu kan jadi problem juga, ya, jadi masalah juga buat perusahaan, orang-orang yang mempertahankan ketidakmampuannya, dia menjadi satu alasan. Saya dulu kalau mesin ketik tuh walaupun kejam saya bisa ngetik gitu. Kalau komputer tuh saya nggak bisa, bagaimana ngetik pakai keyboard itu saya nggak bisa, ya. Kan itu alasan-alasannya. Jadi orang-orang seperti ini yang akan tertinggal, ya, mau nggak mau nanti akan tertinggal oleh perkembangan zaman, dan perusahaannya juga akan menjadi masalah karena kemampuannya sangat minim. Kemudian tantangan internal, ini tadi eksternal, sekarang internal yang ada di dalam sendiri, ya. Posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif, ya, posisi organisasi. Nah, organisasi yang dibangun ini bisa nggak menyesuaikan dengan bisnis yang sangat cepat, sangat kompetitif saat ini, ya tentunya harus dibuat struktur organisasi atau model, ya, dalam organisasi itu yang simple, yang praktis, tidak zamannya lagi berbelit-belit, tidak zaman lagi kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, ya itu udah nggak ada zamannya lagi, ya. Orang sekarang butuh kecepatan semuanya, kecuali orang birokrasi yang masih mempertahankan ini, ya menjadi masalah juga buat kita yang pengusaha-pengusaha, ya. Masukkan dokumen itu 1 minggu di meja si A, si B, si C, lama-lama sampai 3 bulan, 4 bulan baru keluar izinnya, ini jadi masalah juga. Kemudian ada fleksibilitas, ya, fleksibel, artinya bisa menyesuaikan dalam situasi kondisi apapun, ya. Ya, mau harga naik, harga turun, ya, itu harus cepat, fleksibel, tidak bisa kalau dalam perusahaan itu menetapkan ketentuan itu menjadi harga mati, ya, sehingga tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi kondisi yang saat ini. Bayangkan, ya, Anda beli barang seharga 1 juta, kemudian di pasar turun menjadi 850.000, ya kan? Anda bertahan menjual 1.200.000, ya sampai kapan laku? Ya pasti nggak laku, ya. Mau nggak mau Anda harus menjual barang yang ada dengan harga di diskon, tetapi juga harus mencari barang yang lebih murah, kan gitu. Contohnya seperti itu, ya. Mungkin Taha pengalaman sekali dalam bidang itu, ya Taha, ya. Kita beli barang mahal tapi dihadapkan dengan harga murah. Nah, bagaimana kita bisa hidup dengan situasi kondisi seperti itu? Mau nggak mau kita harus mencari sumber yang lebih murah lagi. Nah, sekarang pengurangan tenaga kerja. Pengurangan tenaga kerja dengan teknologi sekarang semakin sedikit orang yang digunakan, ya kan? Karena semua menggunakan tenaga mesin, tenaga teknologi, ya. Nggak perlu lagi orang yang ngirim surat, karena suratnya dikirim via email, ya kan? Nggak perlu lagi merekrut pengantar barang, karena sekarang yang online juga banyak, ya. Ekspedisi atau kurir online itu tinggal pencet aja, ya. Grab yang sistem kiriman itu paket-paket itu nggak perlu gaji 1 bulan, ya. Kalau lagi butuh
kita panggil aja Grab-nya atau Gojek yang ngirim itu Gosen ya, kita kirim aja mereka, kan nggak perlu gaji 1 bulan, kita butuhnya saat mau kirim saja gitu kan. Ya kalau tidak pas ngirim kan berarti kita nggak butuh, berarti nggak perlu gaji orang 1 bulan, maka tenaga kerja akan berkurang. Kemudian tantangan restrukturisasi ya. Nah, tantangan restrukturisasi ini tentunya juga menjadi kendala juga buat orang-orang yang konvensional ya, karena saat ini struktur organisasi itu semakin disimpelkan, semakin dibuat mudah, ya, tidak birokratif yang terlalu panjang. Kenapa? Agar mudah proses, ya, prosesnya lebih cepat. Ya. Kemudian tantangan internal yang lain adalah bisnis kecil. Bisnis kecil ya, bisnis kecil itu seperti apa ya? Orang kalau meninggalkan bisnis kecil, bagaimana dia mendapatkan bisnis yang besar ya? Ya mau nggak mau dalam situasi kondisi saat ini ya, apalagi di saat pandemi, yang apapun yang bisa melanjutkan kehidupan atau eksistensi dari perusahaan itu harus diambil ya. Tidak boleh mengabaikan, wah ini peluangnya kecil ya, tinggal aja cari yang besar nggak dapat, yang kecil hilang kan gitu, akhirnya mati kan gitu. Kemudian ada budaya organisasi. Apa sih budaya organisasi? Budaya organisasi ini ada di internal ya. Kalau di organisasi ini contoh budaya itu artinya kebiasaan ya, kebiasaan yang dilakukan ya. Biasanya kalau dari staf itu menjadi kepala bagian menjadi manajer dan seterusnya. Itu kebiasaan atau budayanya atau yang sering dilakukan. Tapi saat ini siapa yang kompeten, siapa memiliki skill, mau dari luar kalau bisa dibajak gitu. Kamu gabung sama saya, yang penting perusahaan saya cepat maju. Jadi tinggalkan ya. Kalau seperti itu terus dilakukan ya nanti perusahaannya lambat majunya, lambat berkembangnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknologi ya. Sekarang ya perusahaan atau usaha yang tidak menggunakan teknologi yang ada, ya mesti dia akan tertinggal ya. Bahkan emak-emak sekarang nggak perlu butuh tempat untuk nyewa lapak ya, dia buka online saja, mereka sudah bisa menjual barang-barang yang ada di rumah. Artinya dari mulai proses sampai dengan jadi itu hanya mereka bikin live siaran langsung saja, ya pembeli sudah ramai datang, ya kan? Itu bagian dari teknologi ya, teknologi. Sekarang melakukan apapun ya dengan teknologi sangat cepat ya, dengan handphone yang ada, yang smartphone yang kita miliki, itu semuanya dunia dalam genggaman, betul ya, nyari-nyari barang gitu ya, dunia dalam genggaman. Mungkin Taha nggak perlu lagi ke Jakarta, ke Tanah Abang, cukup searching, dapat barang bagus, harga bagus, ya untung banyak, beli kan gitu. Nah, kemudian yang tantangan internal yang berikutnya adalah serikat pekerja. Tapi sebelum ke teknologi itu butuh investasi ya. Teknologi butuh investasi. Harus meninggalkan konvensional ya. Butuh investasi berarti butuh modal, butuh uang untuk bagaimana kita berinvestasi pada teknologi itu ya. Sekarang handphone yang Anda miliki mungkin udah canggih-canggih ya, dengan RAM yang besar dan dengan fitur-fitur atau aplikasi yang cukup banyak, yang sehingga Anda memudahkan untuk mengerjakan tugas, untuk download, untuk searching dan lain-lain. Nah, artinya tapi teknologi itu ada harga ya, ada harga yang harus kita beli. Kemudian serikat pekerja ini adalah satu perkumpulan yang memang isinya ya pekerja ya, artinya tidak bisa juga kita mengabaikan menggaji orang di bawah UMR ya, karena dia punya serikat kerja atau ada perkumpulan yang memang setiap tahun mereka juga mengupdate diri, melindungi memperjuangkan upah daripada buruh ya. Siapa sih buruh itu Pak? Ya, buruh ya walaupun dia jabatannya direktur kah, manajer kah, supervisor kah, atau staf atau karyawan, itu ya namanya buruh ya. Buruh karena dia bekerja, didapat gaji atau digaji.
Ya, kalau dia tidak menerima gaji berarti ya bukan pekerja. Kayak gitu ya. Pegawai itu juga sebenarnya buruh, ya pegawai pemerintah ya kan buruh, dia pekerja ya yang mengerjakan tugas dan tanggung jawab, kemudian baru diberikan imbalan atau upah kan gitu ya. Oke, sudah selesai 1 jam ya. Kemudian sumber daya manusia ini merupakan individu ya produktif yang bekerja sebagai penggerak satu organisasi ya. Jadi manusia merupakan sebagai penggerak organisasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan, kerja karyawan, serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai dalam organisasi. Oke. SDM atau sumber daya manusia itu adalah aset, ya aset. Jadi sama juga dengan aset-aset yang lain, ya mesin, gedung, ya peralatan, perlengkapan. Manusia juga merupakan aset. Jadi kalau dia tidak turun kantor, apa yang terjadi ya? Siapa yang nginput, siapa yang melakukan tugas-tugasnya ya. Makanya mereka ini karyawan atau pekerja sebagai aset yang harus juga dipelihara, dijaga ya. Ya kalau dipelihara, dijaga, maka penuhilah hak-haknya, yaitu gajinya, tunjangan-tunjangannya harus dijaga. Kalau tidak, maka mereka akan ya mau kok bekerja atau tidak bekerja lagi, sehingga perusahaan jadi kehilangan aset. Ya, apalagi dia punya potensi yang bagus untuk berproduktivitas tinggi. Nah, tidak dijaga maka akan rugilah perusahaan tersebut, kehilangan aset orang terbaiknya. Contoh ada sebagai akunting yang handal gitu ya, akunting yang handal. Nah, merupakan andalan lah atau merupakan tumpuan bagi perusahaan untuk melakukan tugas-tugasnya. Nah, Anda pergi, apa yang terjadi ya? Mereka kehilangan aset. Baik, mungkin demikian yang saya sampaikan ya. Ada yang mau tanya sebelum saya tutup? Cukup ya? Kalau cukup, saya akhiri. Nanti selanjutnya saya minta cuttingnya mana ini si Fajar ya? Buat grup WA, biar saya juga bisa share materi, share jadwal, kemudian ya banyak hal yang mungkin saya sampaikan di situ. Fajarnya sudah nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ya. Lalu mungkin nanti dibantu lah jadi admin juga semua bisa ya. Ada Musfira, ada Susi. Oke. Kalau nggak ada yang tanya saya tutup ya. Sementara gitu dulu ya pembukaan ya. Awal dari perkuliahan kita, saya sebelum masuk di absensi akad mungkin nanti absennya manual aja. Karena ini siakatnya di UNU belum bisa ya. Anda kan belum ngisi KRS ya? Belum. Nah, ini masih proses. Jadi masih proses. Tapi kalau kita tidak cepat kuliah, nanti kita terlambat. Ya, tahun ajarannya keburu habis nanti dari Ristek Dikti. Nah, kita kena penalti pembelajaran nanti. Ya, kalau di tempat lain saya sudah 7 kali pertemuan ya. Nah, ini kita di sini baru pertama. Nah, ini udah bulan berapa? Ya, biasanya di bulan Desember itu sudah habis ya. Nanti kita akan nyebrang tahun nih kelihatannya di Januari atau Februari baru habis ya. Ya, mungkin itu. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri ya. Susi sama Musfira ya. Kalau tidak ada lagi, saya cukupkan sampai sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, jauhkan dari wabah penyakit khususnya corona. Dan saya berdoa juga mudah-mudahan Allah selalu memberikan berkah rahmat, taufik dan hidayah, diberikan rezeki yang berlimpah, apa yang diinginkan dikabulkan,
dan mudah-mudahan kita terus menjadi hamba yang bertakwa, ya, bisa menjauhi semua larangan dan menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, live ya saya.